Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dania Pujawati dengan NPM 2314131077, Program Studi Agribisnis. Saya akan menjelaskan tentang apa itu korupsi, bentuk-bentuk korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dan bagaimana penerapan anti korupsi serta nilai-nilai anti korupsi dan bagaimana upaya pemberantasan anti korupsi tersebut. Silakan disimak videonya ya. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi diambil dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, dari bahasa Inggris corrupt, dan dari bahasa Prancis corruption, dan dari bahasa Belanda corruptie. Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat, dan kenyataan yang busuk. Menyangkut jabatan instansi atau pemeraturan pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan di dalam kedinasan. Adapun bentuk-bentuk korupsi yaitu yang pertama suap menyuap atau memberikan dan menjanjikan sesuatu kepada aparat negara seperti ASN, TNI, Polri dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Yang kedua adalah penggelapan dana, yang berarti menggelapkan uang atau surat berharga dengan memaksulkan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, menghilangkan dan merusak data. Dan adanya pemerasan atau menyalahgunakan kekuasaannya dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan memaksakan seseorang untuk memberikan sesuatu. Adapun ilustrasi dari korupsi yaitu seperti suap menyuap, pemerasan, dan penggelapan dana. Faktor penyebab korupsi itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdiri dari aspek moral atau biasanya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, dan aspek sikap atau perilaku dalam hidup seseorang. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri pelaku di mana bisa dilacak dari aspek ekonomi, politis, manajemen, dan organisasi, serta hukum dalam masyarakat tersebut. Adapun nilai-nilai anti korupsi yang dapat diterapkan untuk mengurangi sikap korupsi yang ada yaitu nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Yang kedua adalah kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Yang ketiga adalah kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak bergantung kepada orang lain. Nilai yang keempat adalah kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Manfaat yang dicapai dari disiplin adalah dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Nilai yang kelima adalah tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Dan yang keenam adalah kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, dan daya kerja dari dalam diri seseorang. Nilai yang selanjutnya adalah kesederhanaan, yaitu gaya hidup yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros. Nilai yang kedelapan adalah keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani dan mengatakan serta membela kebenaran. Yang kesembilan adalah keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Contoh penerapan prinsip-prinsip anti korupsi yang dapat diterapkan oleh mahasiswa yaitu yang pertama, ada transparansi, yang artinya program kegiatan mahasiswa dan laporan kegiatannya harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Yang kedua, kewajaran. Dalam program penyusunan anggaran, program kegiatan harus dilakukan secara wajar. Yang ketiga ada akuntabilitas, artinya program-program kegiatan kemahasiswaan harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus. Yang keempat adanya kebijakan. Dalam membuat kebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan harus mengindahkan seluruh aturan dan ketentuan kampus.
kelima ada kontrol kebijakan. Melakukan kontrol pada kegiatan kemahasiswaan mulai dari penyusunan program kegiatan hingga pelaksanaan program kegiatan, sampai dengan pelaporan. Selanjutnya adalah upaya atau cara pemberantasan korupsi, yaitu dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan penal yang bersifat represif, atau pendekatan penal merupakan strategi penanganan melalui jalur hukum seperti pembentukan lembaga anti korupsi dan instrumen hukum lainnya. Dan yang kedua adalah pendekatan non-penal yang bersifat preventif, atau pendekatan non-penal yang merupakan strategi penanganan berupa pencegahan melalui jalur non-hukum seperti upaya perbaikan sistem di sektor publik. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf and see you.